Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan jumlah petani yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 29 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Namun, jumlah ini cenderung menurun dari tahun ke tahun. Demi melindungi lahan pertanian dan mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jember merupakan kabupaten yang memiliki luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sangat luas menurut Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang RT/RW Pasal 43, luas maksimalnya adalah 119.635 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Dan di ayat 3-nya, kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, seluas sekurang-kurangnya 33.037 hektar dan dengan luas sekurang-kurangnya 20.522 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di seluruh kecamatan. Oke, baik, terima kasih. Saya Puji Muhammad Ridwan di Lembaga LBH Mitra Kaum Nusantara. Status saya adalah sebagai Ketua Umum. Nah, di sini saya sedikit menjabarkan apa yang disampaikan oleh rekan saya bernama Rizka. Jadi pada dasarnya di dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RT/RW, di dalam pasal 43 itu kan dijelaskan bahwasanya kawasan lahan pertanian ada lahan basah dan lahan kering. Lahan basah yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sekurang-kurangnya seluas 81.081 hektar are. Dan kawasan pertanian lahan kering yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sekurang-kurangnya seluas 20.522 hektar are. Sehingga jika ditotal adalah sekurang-kurangnya seluas 101.603 hektar are. Nah, lebih lanjut, pasca adanya perda itu muncul yang namanya SK Bupati Jember nomor 188.42/1.12/2022. Didapati data bahwasanya total luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di Jember adalah seluas 86.358,60 hektar are. Mas, foto dulu Mas. Ada nggak datanya yang ada? Kan coba ditunjukkan. Selanjutnya, pada tahun 2024, SK tahun 2022 tersebut direvisi atau diubah oleh Bupati Jember, diganti dengan SK Bupati Jember nomor 188.45/313/1.12/2024. Di sana luasan lahannya berubah menjadi 86.358,78 hektar are. Nah, dari sini kita membandingkan data. Yang pertama, kita membandingkan data SK Bupati Jember tahun 2022 dengan SK Bupati Jember tahun 2024 terhadap Perda Nomor 1 tahun 2015. Di sana padahal sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwasanya lahan yang akan dijadikan lahan pertanian berkelanjutan seluas-luasnya minimal adalah 101.603 hektar are. Sedangkan di SK Bupati Jember itu hanya seluas 86.000 sekian. Lebih lanjut, antara SK Bupati Jember tahun 2022 dengan SK Bupati Jember 2024 ada beberapa wilayah yang itu bertambah dan ada wilayah yang berkurang. Cuma di sini tidak menjelaskan secara terperinci lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut lokasinya berada di mana. Tidak ada. Kalau kita berkaca kepada beberapa perda-perda yang lain di luar daerah, seperti contoh saya mencontohkan perda di daerah Bondowoso, itu rinci. Ada petanya, lahan MP2B, di sana rinci. Kalau Jember masih belum punya. Maka dari itu kita dari lembaga LBH Mitra Kaum Nusantara mendorong agar pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan perda mengenai LP2B. Sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 58 Ayat 1, pemerintah daerah kabupaten kota menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat. Di mana lebih lanjut, pada ayat 4, disebutkan informasi yang dimaksud juga memuat tentang luas dan lokasi lahan. Kalau dengan tadi berbicara ada 3 dinas yang berhubungan dengan pembuatan peta dari SK itu tersebut, dan kan jenengan sendiri tidak tahu titiknya di mana, apalagi para petani.
yang tidak tahu tanahnya itu apakah masuk LP2B ataukah itu masuk menjadi lahan pertanian biasa, Mas. Karena yang saya tahu dari teman-teman yang ada di konstruksi, dari teman-teman developer, ketika mereka ingin membangun perumahan, mereka berkoordinasi dengan BPN. Mereka melakukan sidang juga secara online dengan beberapa ketentuan yang ada. Artinya peta itu sudah ada. Dan tidak mungkin lalu habis itu jenengan-jenengan tidak tahu petanya. Kalau masyarakat awam, bukan masyarakat mahasiswa, kalau ditunjukkan peta yang ada yang tadi, tunjukkan warnanya hijau, ditentukan itu lahannya siapa. Misalnya itu jenengan pada hari ini sebagai petani punya lahan, dimasukkan ke dalam LP2B, ini kan menjadi pernyataan, ini kan menjadi permasalahan. Dan kita aja nggak tahu kok, kita cuma program LP2B. Kita nggak tahu kok lahan kami itu dimasukkan kategori yang tidak bisa dijual belikan, bangunkan apa-apa. Sedangkan para petani pada hari ini tingkat SDM-nya atau jumlah para petani juga mulai mengurangi. Kenapa habis itu jadi hal yang sangat lucu hari ini ketika jenengan tadi berbicara seharusnya ini ada juga dinas mas tadi bagi kumpulan pertanian dan CKKI. Jangan kami disajikan dengan angka-angka misalnya yang itu hanya berhubungan dengan laporan untuk bagian dari naskah dari SK tadi yang itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab. Tetapi masyarakatnya harus tahu apakah lahan saya itu masuk dalam LP2B. Karena belum kami bicara benturan nanti. Kalau saya seorang pengusaha, saya membeli tanah itu secara pribadi, lalu saya naikkan tingkatannya menjadi namanya perusahaan pengembang, lalu saya naikkan posisinya untuk mendapatkan INB dan juga yang lain, itu akan menjadi panjang. Ya, oleh karena itu, kami tekankan lagi, jenengan sebenarnya sudah tahu hari ini ada rapat. Kami mengingat jawaban, ada 2 kali undangan. Masa jenengan sendiri tidak tahu lahan mana? Dan gitu. Terima kasih. Karena ini jadi ganjal bagi kami. Ya. Seperti itu. Contoh di Sumber Benda aja Pak Tuan. Di Sumber Benda itu sampai ada penolakan. Kelurahannya apa? Sumber Sari. Ya. Itu aja posisinya. Warga sudah melakukan penolakan menggunakan banner untuk lahan persawahannya tidak dijadikan rumah. Hal ini tidak ingin kami ada lagi permasalahan seperti itu yang menimpa warga yang tidak tahu bahwa lahan pertaniannya itu hari ini dijadikan lahan LP2B ataupun lahan seperti itu. Loh, kalau ada 1000 hektar lahan pertanian yang berkurang, berarti 15 orang kali 1000 berapa juga? Maksudnya Pak, ekonomi berarti 15.000. Benar 15.000. 15.000 kalau itu kepala keluarga semua, maka kira-kira ada 30.000 orang yang mata pencahariannya itu juga hilang, dan ada kemungkinan mereka akan dekat dengan kemiskinan. Nah, maka ini satu persoalan yang menurut kami hari ini harus diseriusi Ibu dengan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dan ya mohon maaf kawan-kawan bahwa OPD hari ini tidak bisa memberikan data, tidak bisa memberikan informasi dan memberikan penjelasan seperti yang rekan-rekan inginkan begitu. Namun kami nanti juga akan berkomunikasi dengan pimpinan agar ini bisa menjadi satu rapat gabungan bersama. Karena itu tadi ternyata Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahu petanya tapi nggak tahu titiknya Pak. Itu mohon maaf, sekelas saya aja nggak mungkin nggak tahu, apalagi petani ya kan. Itu yang nanti akan menjadi satu perhatian khusus. Maka Ini bukan di luar, tapi kami bisa memberikan warna nanti ketika apa yang disampaikan dari teman-teman mitra Kaula Nusantara terkait apa yang diinginkan itu. Kami izin nanti ke depannya
dan siap apa yang diinginkan dari titik mana yang sekiranya dianggap perlu untuk bisa ditampilkan. Artinya bukan berarti kami tidak tahu. Itu harus melalui aplikasi, melalui satelit. Ketika jenengan minta titik mana yang harus ditunjukkan, kami siap. Maka di sini bukannya kami siap tidak membawa perangkatnya, sebetulnya sebelum mengawali dari kegiatan ini, minta izin untuk diundur karena yang profesional untuk menangani itu kebetulan ada keluarganya sakit. Mas, mohon izin, ya, mohon izin. Undangan ini tidak mulai tadi pagi, Mas. Tapi kok saya diberitahu tadi pagi hampir jam 9. Makanya nggak saya jawab teleponnya, saya WA. Jadi akhirnya indikasi itu menguat begitu loh. Kapan undangannya dikirim, Pak Daud? Kemarin. Karena ini memang mohon maaf, ini sudah ada disposisi dari pimpinan, ini tidak serta-merta kehendak kami di komisi, gitu loh. Jadi kalau mohon maaf, semua pasti punya kesibukan, yang ada yang sakit, ada yang lain, tapi minimal data harus siap. Dan tidak boleh juga, mohon maaf, jenengan sebagai eksekutif yang hari ini diberikan tugas, terus tidak menjawab, tidak tahu dan yang lain-lain. Nah maka ke depan harus disiapkan lagi. Makanya mohon maaf, kami ini kadang sudah permisif lah. Ketika ada undangan dari komisi, kepala dinasnya nggak hadir, ya kan, sekdinya aja nggak hadir, hanya melibatkan minimal kabin. Nah kami sebenarnya sudah sangat maklum karena punya kesibukan visi. Tapi ketika yang ditugasi tidak mampu menyiapkan dengan baik, walaupun tidak karena bukan bidangnya, ya itu menjadi satu evaluasi buat pimpinan maupun buat kami. Mungkin itu, Mas, ya. Jadi nanti begini aja, kawan-kawan, karena di situ ada penambahan, ya, ada penambahan dan pengurangan, maka kita nanti cari waktu, kita sidang. Boleh? Boleh. Ya, tidak, misalnya di 3 kecamatan kota, itu kan yang berkurang mana aja? Ya, berkurang mana aja, kita tentukan berapa titiknya. Ya, yang bertambah di mana? Misalnya yang besaran, nah kita nanti datang ke sana beserta dinas, jadi bisa menjelaskan fisiknya dulu. Kita nggak ngomong masalah hukumnya loh ya, karena aku sarjana teknik, masalah hukum Pak ya kan, hukum rimba aku iso. Ya silakan Mas Udin. Tambahan sedikit ya. Jadi gini Pak Ketua, mohon izin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada 2 hal pertanyaan mendasar kita. Mungkin nanti dalam pertemuan berikutnya dirimpahkan kita ketika nanti ada sidang. Ini bisa terjawab. Yang pertama adalah kami minta data lahan itu di mana, miliknya siapa, ya kan, dan luasannya berapa. Yang itu masuk kategori LP2B. Yang kedua, bagaimana warga tahu atau pemilik lahan tahu bahwa lahannya masuk kategori LP2B? 2 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar sebelum jauh kita bicara hukumnya. Kalau tadi berbicara tekniknya, justru fondasinya di teknik ini sebenarnya. Bukan kami berbicara hukum, tapi teknik bagaimana sosialisasi ini warga minimal tahu, penduduk ini minimal tahu, rakyat ini minimal tahu bahwa lahan saya ini menjadi lahan sekolah negara untuk ketahanan pangan. Itu yang jadi. Ingat ya, berdirinya perumahan ataupun berdirinya tentang objek apapun di sana, pasti ada persetujuan warga. Nah, sebelum mencapai kepada persetujuan warga, maka lahan itu harus dikuasai dengan cara apa? Dia dibeli. Siapa yang tidak tergiur pada hari ini ketika regenerasi pemudanya tidak ada yang bertani? Ketika daripada lahannya itu terbengkalai, ya kan, dibeli oleh seorang pengembang ataupun pengusaha, pasti akan diberikan. Banyak cara, banyak trik untuk bisa membeli lahan. Nah, minimal mereka tahu bahwa dengan saya hari ini masih mempunyai lahan pertanian ini, saya mendapatkan yang namanya bla 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 bla, yang itu telah diamanatkan oleh undang-undang, yang itu telah diamanatkan oleh peraturan menteri dan juga yang lain. Sehingga mereka sadar bahwa ternyata lahan saya ini bermanfaat loh, bukan hanya sebagai lahan pertanian, tapi ada subsidinya loh, ada insentifnya loh, ada ininya. Jadi mereka berpikir ulang ketika mereka ingin menjual. Bahkan itu menjadi penopang kehidupan mereka dan keluarga mereka, bahkan buruh tani yang lain. Seperti itu. Terima kasih.
mohon dicatat, nggih Bu, permintaan, termasuk juga permintaan saya tadi, dasar pelepasan ya, dasar pelepasan dan terbitnya SK apapun bentuknya yang dari ATR BPN itu, tolong nanti di ya tidak hanya 3 kecamatan sebenarnya, yang pokoknya yang berkurang itu, karena itu yang berkurang dan bertambah. Kenapa? Itu kan tanda petik ya, cocok logi ya ini ya. Iki dikurangi, ya kok caranya kok komponen nambah, iki ditambah, caranya gini dikurangi. Nah kita khawatir kayak angka-angka itu kan akhirnya dipas-paskan itu, gitu loh. Ini mengeluarkan indikasi gitu loh. Maka jenengan tadi menyebutkan ada memang dasar dari surat dari ATR BPN. Surat itu dasarnya pasti ada permintaan dari eksekutif. Nah, kami tolong nanti diberikan itu. Mungkin Mas Ketua Umum terakhir ya. Terakhir. Serius terakhir ini. Baik ya, karena ini sudah waktunya sholat dulu. Terima kasih. Monggo Pak, Mas Ketua. Baik, terima kasih pimpinan. Saya akan menjelaskan yang pertama. Mungkin saya hanya menambah sedikit dari rekan saya. Jadi ada 2 hal yang ingin saya minta. Yang pertama, kami meminta kepada Komisi B DPRD Kabupaten Jember agar dilaksanakan rapat dengar pendapat lagi, yang itu menghadirkan 3 dinas terkait dengan membawa data-data yang berkaitan dengan LP2B. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta secara lisan melalui forum ini kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Kenapa? Kami sudah meminta secara tertulis 2 kali kami mengirim surat meminta data, tapi tidak pernah ada respon. Mana suratnya ada? Ada suratnya. Tanda terimanya pun juga ada. Kita sudah 2 kali berkirim surat, tapi tidak ada respon. Maka di dalam forum ini kami minta secara lisan untuk yang ketiga kalinya agar diberikan data perihal LP2B. Lebih lanjut, kami juga masih banyak hal yang ingin dipertanyakan. Cuma dinas terkait ini kan nggak bawa data. Kami yang ingin menanyakan masalah mengenai beliau juga menjelaskan bahwasanya tadi ada luasan lahan yang berkurang maupun bertambah. Kita masih belum lebih lanjut berbicara bagaimana mekanisme maupun juknisnya lahan yang berkurang itu menjadi lahan yang bertambah. Mekanismenya seperti apa? Kalau asumsi liar kita, bisa saja yang awalnya itu hutan dimasukkan sebagai LP2B. Yang awalnya itu sebagai contoh, Kabupaten Jember terkenal dengan banyak gumuknya. Bisa saja gumuk itu diratakan lalu dikatakan sebagai LP2B. Karena tidak ada mekanisme dan juknisnya, makanya kami butuh data dari itu. Maka sekali lagi kami tekankan dari LBH Mitra Kawalan Nusantara, kami meminta secara lisan untuk yang ketiga kalinya kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk memberikan data perihal LP2B di Kabupaten Jember. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Ketua. Jadi mohon dicatat, kalau perlu nanti kita tolong tenaga ahli, kawan-kawan tenaga ahli untuk fotolensinya nanti disampaikan pada kami dan akan menjadi satu rekomendasi dari Komisi B terkait dengan rapat dengar pendapat umum pada siang hari ini. Dan untuk yang pertama Mas Ketua, jadi dalam lintas komisi maka kami juga nanti itu keputusannya pimpinan ya, keputusannya pimpinan nanti kami berdasarkan hasil rekomendasi ini nanti akan kita sampaikan ke pimpinan dan rekomendasinya kita minta untuk melakukan RDP lintas komisi. Terus yang data-data itu nanti mohon diberikan ya, kalau tidak diberikan ya kami pasti akan membuat satu rekomendasi lagi kepada pimpinan dan juga mungkin nanti kami langsung akan berkirim surat atas nama Komisi B untuk meminta data tersebut. Karena apa? Informasi itu adalah informasi publik, informasi yang boleh diakses oleh siapapun, bukan informasi yang rahasia. Kalau ada pihak-pihak yang tidak memberikan informasi, maka saya yakini ada pihak-pihak juga yang tidak ingin petani itu tumbuh subur, berkembang menjadi hebat, menjadi kaya, dan ada kemungkinan bahwa yang tidak memberikan data itu menentang perintah Presiden Prabowo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Padahal saya ngomong masalah raperda LP2B karena penting ini. Mungkin itu Ibu atau kawan-kawan, Pak Hasan, Mas Sekretaris, kelihatannya tadi sudah mencatat Pak Sekretaris.
sudah tersampaikan. Oh, jangan-jangan ingat di rumah terus jadi nggak fokus Pak Sekretaris. Mas Duki, ada yang disampaikan? Ya, oh, ini sebentar dari kawan-kawan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sudah banyak sebenarnya apa yang saya tanyakan sudah disampaikan oleh Ketua Umum Kabupaten Nusantara. Jadi sebelum tadi rapat di sini, ini saya juga mendapatkan informasi mengenai SK Bupati yang baru, SK Bupati LP2B. Ternyata ada SK Bupati LP2B tahun 2025. Sudah ditandatangani tanggal 6 Agustus tahun 2025. Baru ditandatangani, meskipun jumlah totalnya itu kurang lebih hampir sama, 86,86 ribu sekian, cuma beda selisih 0,01 hektar penambahannya. Dan ketika dicermati, di dalam sana ada beberapa perubahan juga, pengurangan dan penambahan di beberapa kecamatan. Sama juga, pertanyaannya juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Mitra Kabupaten Nusantara. Ini jumlahnya bagaimana? Ketika ada penambahan, pengurangan, kemudian apakah ini bisa seenak begitu saja ditambahin dan dikurangi? Dan SK ini sudah 3 kali berubah dari tahun 2002, 2004, sekarang 2025 berubah lagi. Nanti jangan-jangan akan berubah lagi. Jangan membuat kerancuan kepada kita semuanya. Bahkan mengenai LP2B ini sering kita bahas, sering kita singgung. Ketika rapat RDP di ruangan ini, yang saya ingat dengan Kepala Dinas yang lama, Pak Imam, maupun dengan PLT Kepala Dinas yang baru, Pak Sigit, bahkan ketika kita menyampaikan pandangan umum dan pandangan akhir di depan Bupati itu juga kita sudah sampaikan berulang-ulang. Nah, kenapa kok terjadi hal-hal seperti itu? Nah, itu yang saya ingin ketahui. Juga sama, jumlah jenisnya bagaimana, penentuannya seperti apa. Dulu sempat disampaikan, kalau saya tidak salah ingat itu Pak Imam, mantan Kepala Dinas PTHP itu, ini disesuaikan dengan citra satelit. Nah, tapi citra satelitnya bagaimana? Tidak masuk akal bagi saya. Ketika Silo misalnya ada pengurangan 200 hektar, tapi di sekitar sana tidak ada pengurangan yang banyak. Gitu. Apakah satelitnya ini bisa berubah sana kemari? Kan tidak juga. Gitu. Sedangkan Tanggul dan Sumber Baru pun juga begitu, ada penambahan cukup signifikan di SK Bupati yang baru ini di tahun 2025. Maka dari itu saya, ketika nanti RDP, tolong ini bisa dijadikan salah satu bahan pembahasan juga. Berikut kami tampilkan perbandingan SK Bupati tahun 2022 dan SK Bupati tahun 2025 tentang luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Ternyata terdapat 19 kecamatan yang kehilangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 4.492,79 hektar dan ada 12 kecamatan yang bertambah lahan pertanian pangan berkelanjutannya seluas 4.492,79 hektar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 46 disebutkan luas lahan pengganti adalah paling sedikit 3 kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi. Dan paling sedikit 3 kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi. MKN ini saya sebagai ketua umum. Apa yang Oke, jadi dari awal kami itu kan mendengarkan pendapat dari beberapa banyak masyarakat mengenai perihal LP2B yang ada di Kabupaten Jember. Atas dasar dari itu semua, hingga akhirnya LBH MKN ini mengirimkan surat kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 2 kali. Yang isi suratnya adalah kita meminta data LP2B secara spesifik yang ada di Kabupaten Jember, tapi 2 surat tersebut tidak pernah ada respon apapun. Atas dasar dari itu semua, akhirnya kami dari LBH MKN meminta kepada Komisi B DPRD Kabupaten Jember untuk melakukan hearing. Nah, pada hari ini hearing sudah dilakukan, yang pada intinya kami menyampaikan bahwasanya di dalam Perda Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2015 di pasal 43 dijelaskan bahwasanya LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Jember seluas-luasnya seminimal-minimalnya adalah 101.000 hektar are. Tapi di dalam SK Kabupaten Jember, SK Bupati ya, SK Bupati di tahun 2022 serta tahun 2024 di sana hanya mencantumkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Jember hanya 86.000 hektar sekian. Hingga akhirnya itu menjadi kontradiktif.
Nah, di satu sisi lagi, di SK Bupati Jember tahun 2022 dengan tahun 2024 itu ada perbedaan yang signifikan. Ada beberapa kecamatan yang berkurang, ada beberapa kecamatan juga yang bertambah. 20 kecamatan berkurang, 11 kecamatan bertambah. Hingga akhirnya kami tadi mempertanyakan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengenai bagaimana mekanisme juklak maupun juknisnya jika ada LP2B yang berkurang maupun LP2B yang bertambah. Dan itu tidak dijawab karena mereka menyatakan tidak mempunyai data. Hingga akhirnya di akhir kesempatan tadi ketika hearing, kami dari LBHMKN tetap meminta dua hal. Yang pertama adalah meminta kepada Komisi DPRD Kabupaten Jember untuk melakukan hearing kembali dengan menghadirkan 3 dinas terkait dengan membawa data yang lengkap perihal LP2B di Kabupaten Jember. Yang kedua, kami kembali meminta secara lisan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jember untuk mengeluarkan data perihal LP2B. Dan kami juga baru tahu kalau ada SK Bupati Jember yang dikeluarkan tahun 2025 tertanggalnya 6 Agustus 2025 mengenai LP2B yang ternyata juga berbeda dengan 2022 dan 2024. Ada 3 SK yang berbeda dan semuanya itu berbeda. Malah tadi ada 2 kecamatan yang tidak masuk di SK 2025-nya. Nah, di dalam nomenklaturnya juga tidak dijelaskan apakah bertambah, apakah berkurang, apakah tetap. Hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan bagi kita berasumsi bahwasanya ya ini dianggap hilang. Jadi gini, kita bertindak berdasarkan dari laporan pengaduan dari masyarakat yang ada, bahwasanya banyak masyarakat yang resah karena lahan pekerjaannya mereka yaitu sawah itu banyak yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, entah itu menjadi perumahan, entah itu menjadi pabrik, entah itu menjadi apapun itu. Yang imbasnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Atas dasar dari itu maka kami bergerak. Kalau kecurigaan sangat banyak ya, kecurigaan yang timbul dari pemikirannya dari kita sebagai LBHMKN. Yang jelas kurangnya maupun berkurang maupun bertambah, yang kita ingin kita tanyakan kan mekanismenya, juknisnya itu kan seperti apa gitu loh. Sedangkan teknis pertambahan dan pengurangannya, padahal itu ada SK Menteri yang mengatur mekanisme pertambahan dan pengurangannya. Tapi dari Dinas Kabupaten Jember sendiri barusan tidak bisa menjelaskan. Kita hanya ingin mempertanyakan itu, mekanismenya seperti apa. Dan di beberapa kecamatan di data kita yang kita perbandingkan antara 2022 dengan 2024 itu sangat signifikan perbandingannya. Ada yang bertambahnya bisa sampai 100 hektar are, berkurangnya juga ada yang bisa sampai lebih dari 200 hektar are. Ini kan nggak masuk akal. Jaraknya kan nggak jauh, 2022 ke 2024, lalu jaraknya dari 2024 ke 2025. Seperti itu. Yang jelas untuk saat ini kita masih akan ada pembahasan lagi secara intern dari LBHMKN. Kita tetap akan membandingkan lagi antara SK yang baru ini. Jadi kita ada 3 SK itu, kita akan perbandingkan lagi. Lalu kita masih menunggu tindak lanjut dari Komisi B DPRD Kabupaten Jember yang nantinya katanya rencananya kalau tidak dilakukan hearing lagi akan dilakukan langsung sidak turun ke lapangan untuk meninjau mana sih sebenarnya yang dimasukkan sebagai LP2B. Kita langsung turun ke titik itu. Semua hal itu masih bisa terjadi ya. Yang jelas kalau kita menitik beratkan kepada konsekuensi hukumnya, di dalam undang-undang perihal tentang LP2B itu kan sudah jelas. Di sana ada sanksi administratif maupun sanksi pidana. Nah, kita ingin menerapkan itu semua. Kita hanya ingin mengembalikan yang sedari awal itu adalah lahan pertanian, maka kita akan ingin mengembalikan itu semua. Ingin memperjelas angkanya benarnya berapa gitu. Betul. Karena yang menjadi kontradiktif kan ya sebenarnya dari perdanya itu, dari Perda 1 2015 dengan SK, kok bisa berubah gitu loh. Yang di Perda menyatakan 101.000 hektar, nah kok di SK Bupati malah hanya sekitar itu. Kurangnya ini kemana? Nah, hanya kontradiktifnya kan itu. Padahal dalam nomenklatur peraturan kita kan jelas, undang-undang yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Lah ini, SK Bupati kok bisa ngalah-ngalahi Perda? Seperti itu. Kalau dugaan kira-kira mungkin benar mata antara pemerintah maupun dengan pengembang. Sementara ini kita masih belum bisa membahas sampai sejauh itu. Selang beberapa hari, Forum Komunikasi Petani Jember bersama kami mendatangi gedung DPR untuk melakukan penolakan atas terbitnya SK Bupati yang menghilangkan sejumlah lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember. Kita duduk di sini sebagai bukti nyata bahwa rakyat itu ada dan wakil rakyat kita tidak ada kepada kita. Sehingga hari ini kami minta pencerahan dari kawan-kawan LBH terkait dengan yang namanya LP2B itu bagaimana dan apa hak-hak kami selaku petani. Kok saya nanya sendiri katanya keluar SK tanggal 6 nomornya T-ceretek nomor berapa saya tidak bisa baca karena lecture. Tolong dijelaskan kenapa petani hari ini menolak penghapusan LP2B di Kecamatan Kali
Kaliwates dan Sumbersari. Yang ingin kita minta bahwa ada transparan, ya, yang namanya areal itu mana saja, sehingga no lying to be continue. Tidak ada dusta di antara kita, karena petani mesti ingin apa? Bertani. Bukti nyata bahwa lahan Kaliwates dan Sumbersari itu diadili oleh Dasmayang kalau tidak salah. Nanti bisa dijelaskan oleh kelompok tani, oleh Gapotan, dan di sini ada hipanya. Sejauh mana potensi yang ada di Kecamatan Sumbersari maupun Kaliwates nanti diwakili oleh teman-teman, nanti biar difasilitasi oleh wakil rakyat kita sementara yang diwakili oleh teman-teman LBH untuk menjelaskan. Begitu Pak ya? Siap! Kepada saudara LBH, sebelum kepada LBH, saya minta kepada Mas Pasha sebagai perwakilan dari Sumbersari untuk menyampaikan. Sebentar lagi Pak Suliono dari Kaliwates. Monggo. Selaku Ketua Gapotan dan juga Ketua HIPA di Kelurahan Keranjingan sangat terpukul dan sangat kecewa dengan adanya berita LP2B bagi 2 kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari. Karena kenapa? Di 2 kecamatan itu salah satu penyuplai lumbung padi di Kabupaten Jember. Dan oleh sebab itu kita selaku petani yang ada di bawah, yang tahu kondisi realnya seperti apa, tidak pernah dilibatkan. Mana lahan-lahan yang telah dihapus oleh pemerintah? Kenapa? Seharusnya kita dipanggil selaku kita petugas yang ada di bawah. Kita tiap musim dimintai LTT luas tambah tanam. Apa maksudnya seperti ini? Kita seolah-olah tidak dihargai. Kita petani, Gapoktan, tidak ada bayarannya Pak. Yang ada bayarannya itu DPR selaku wakil rakyat kita. Ini dengan beliau tidak ada. Mana katanya wakil rakyat yang membela? Bohong. Termasuk adanya Prabowo Subianto, pengkhianat. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mas Pasha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasal 67 Ayat 1 disebutkan, masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula ngangkuya bahasa Madura bayi. Campora bahasa Indonesia mak. Nah, daripada gula Riko Nurfian Sali. Gula Sarencak Kaca dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Kaula Nusantara. Sejak beberapa bulan yang lalu, Gula Sarencak Kaca kami sebenarnya sudah melihat adanya aturan di pemerintah Kabupaten Jember yang mulai mengotak-ngatik, mulai entek-ngotek jumlah lahan pertanian pangan yang ada di Kabupaten Jember, mulai erang-korangi. Sajana pemerintah Kabupaten Jember, eja mana Pak Jalal ben Pak Kusen, dimen tahun 2015, asareng DPR kon agebai atoran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, di mana di situ dinyatakan bahwa bedesenya mana LP2B apakah bisa lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, apakah bisa lahan pertanian pangan berkelanjutan? Lahan pertanian yang diolah, dikelola secara konsisten dan terus menerus, tidak diobe jadi panapa, pagun sabe, satan rosak. Tojuk apa? Mak lebek tibi tak bosan beres, tak bosan ngakan. Ini sebenarnya berkesesuaian. Negara pun diaturan juga. Dasar namanya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 40 Tahun 2009. Pada tojuk. Namun kita tidak menuduh satu pemerintahan A, B, C, dan D, karena pemerintah dia mulai cuman lambek lampang, boleh gini, panjangan gini, sampai semakin kan Pak Bun. Cuman bupati nasi agak teh, kan?
tapi beda keberlanjutan. Kenapa? Mulai tahun 2002 sampai 2000 segi puru nikah bulan Agustus tanggal 6 insya Allah sudah ada rencana, saya katakan masih rencana, ada putusan bupati berdasarkan usulan dari SKPD, dari dinas, untuk apa? Mengurangi jumlah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Jember. Saya tidak tahu ini, syukur alhamdulillah atau apa, tiba-tiba 2 kecamatan di Kaliwates dan di Sumbersari lahannya dihilangkan. Saya sebutkan Mak Leoni jumlah lahan yang dihilangkan kemudian. Kenapa jumlah lahan yang dihilangkan? Jumlah lahan yang dihilangkan mulai tahun 2022 sampai 2024. Saya buka datanya. Itu ada di 20 kecamatan. Totalnya adalah 4.492,79 hektar. Nikah parak pada bentelokalena Kota Mojokerto, Mas. Kota Mojokerto nggih mon eta mening padi regi. Guru kali lebih, 2,5 kali, karena Kota Mojokerto menurut data yang kita punya hanya 1.646 hektar. Area Seelang Pak Ebu sangat iya. Nah, dari 2022. Sejak tahun 2002 sampai 2025. Di mana saja yang hilang kan sini Kak? Karena Mas Jumantoro Jelbuk Arjusa. Oh, Arjusa. Dan dari Ajung. Ada yang dari Ajung? Ada. Ya, di Ajung itu berkurang sejak 2002 sampai 2025 344,42 hektar. Pertanyaannya adalah 300 hektar lebih ini arealnya ada di mana? Iya, betul. Di arealnya panjenengan ndak remah. Dihapusnya lahan LP2B dari wilayah panjenengan semua, maksudnya adalah lahan pertaniannya pon Pak Erindumi boleh. Bila mon bada orang endi karep bangun apa-apa beim. Saya selain pertanian, kedua pon begi. Di mana sebelumnya elanglang. Kan begitu. Dibikin los ya? Iya. Saya bebas. Ada contoh ternyata nambah tibik saya sombong ya kan ya, dari warga Sumberjo. Di Sumberjo itu yang warga parak beton 10% anak kok esabe Pak. Jadi Sumberjo pas beda bangun dimin nak sarang warga mulai tahun 2002 sampai sekarang. Tapi apa yang terjadi begitu Sumbersari dihilangkan LP2B-nya mulai sampai hari ini daerah Gempal Kak Desa sabana tak utama nih. Iya, betul. Gempal kan? Itu mulai pabrik BCT. Artinya apa, Bu? Menabi sabana pon sobung. Eta mereka emas. Padahal sabe tak bisa buduk. Dengan surat sebetulnya hari Jumat kepada DPRD Kabupaten Jember, kita tidak tahu prosedurnya bagaimana. Paling tidak kita punya bukti bahwa teman-teman petani yang tergabung dalam forum komunikasi petani Jember hari ini ingin mengadakan hearing dengan Komisi B. Sampai detik ini kita belum dapat balasan surat sehingga kita bersama-sama datang ke sini. Alhamdulillah, ada apa tidak bagi rakyat kita? Nah, ini bukti nyata bagaimana salah satu buruknya birokrasi kita sudah ngirim surat, kita tidak ada jawaban. Ternyata sampai di sini kita ditinggal dengan alasan katanya mana? Alasan ada yang tahu alasannya?